Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Fuad 12 IPA 3. Saya di sini akan melanjutkan praktek saya yang kemarin, yaitu LKBD 1.2 yang membuktikan hukum ohm. Hari ini saya akan membuktikan perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kita akan membuktikan beberapa perbedaannya dan kita akan mengetahui apa itu perbedaannya dari percobaan berikut yang akan saya lakukan. Untuk kemarin kan kita hanya melaporkan apa yang sudah saya praktekkan. Sekarang mari kita praktek bersama gitu. Jadi sekarang saya akan membuat video sekalian prakteknya. Nah ini kan jadi virtual lab nih, jadi kita pertama pakai seri aja dulu ya. Kita coba pakai seri. Seri itu kan jadi hambatan resistor atau lampunya itu dirangkai seri, disambungin gitu. Kalau paralel kan beda, itu kalian udah juga ngerti lah. Tapi kan kita di sini cuma mau membuktikan aja perbedaannya apa gitu. Nah jadi kalau seri itu coba kita pakai baterai yang 1,5 volt aja dulu. Sekarang kita bikin rangkaiannya, kita pakai dua lampu ya, biar ada perbedaan gitu. Kita lihat perbedaannya antara lampu 1 dan lampu 2. Kita bikin dulu. Nah ini kan udah itu ya, bikin rangkaiannya udah terangkai. Nah sekarang coba kita pakai voltmeter dan ampere meter. Kita coba lihat. Kita voltmeter taruh di situ, ampere meter taruh di situ. Jadi karena kita mau lihat perbedaan antara paralel seri ya, jadi kita bikinnya lumayan voltmeter sama itunya ditaruh di setiap lampu ya, supaya kita lihat perbedaan di paralel atau seri itu kayak gimana. Coba kita taruh di lampu-lampunya. Nah kan bisa kalian lihat kan itu ada volt, ada ampere meter. Itu lihat kalau di setiap lampu itu berbeda ya. Jadi di lampu ke satu 0,75, di lampu yang kedua juga 0,75, tapi totalnya itu 1,5 itu yang kuning. Berarti kalau di seri itu setiap lampu itu voltnya tuh kayak dibagi dua gitu. Nanti kalau paralel kita lihat lah. Kalau ampernya kalau di rangkaian seri itu sama. Jadi misalnya udah lewat ke lampu yang satu, di lampu yang kedua juga sama ampernya. Tapi kalau voltnya berbeda. Nah, sekarang coba kita ambil percobaan aja, kita buat data untuk pakai baterai yang lebih besar. Coba kita pakai 3 volt. Kita sambungkan aja ya dua. Jadi dua lampu 1,5 volt. Nah, terus kalau udah dirangkai seri juga lampunya jadi 3 volt ya. Nah, itu kalian lihat itu cuma perbedaannya ya di voltnya sama ampere seperti kemarin ya, cuma nambahin doang kan. Kalian udah tahu juga hubungan antara volt dan ampere, jadi setiap volt naik ya ampere juga naik. Hambatannya juga kalian kan udah tahu cara ngitungnya. Jadi kita ini cuma sebagai data aja. Sekarang yang 6 volt. Kalian lihat datanya di situ, saya catat aja dulu ya, supaya nanti datanya gampang. Sekarang 9 volt, kalian bisa lihat ampere dan voltnya. Sekarang yang terakhir yang paling gede 12 saja, 12 volt. Nah itu bisa kalian lihat. Sekarang kita lanjut ya ke paralel. Jadi kita lihat nih perbedaannya apa nih. Kalau rangkaian seri kan kayak gitu tadi, voltnya ampernya seperti itu. Nah sekarang coba kita lihat ke paralel. Kita hapus aja dulu ya. Kita pakai voltnya yang sama ya, jadi 1,5, 3, 6, 9, 12. Makanya tadi biar kita bisa membandingkannya lebih mudah gitu. Sekarang kita coba bikin rangkaian paralel.
Nah kalau paralel kan kayak gini kan ya, itunya apa, rangkaiannya. Nah ini kan udah jadi rangkaiannya, coba kita pakai voltmeter. Nah kalau ini tadi min 1,5 ya, itu karena ini berlawanan dengan arusnya, jadi ketemunya dengan arusnya tuh kebalik gitu voltnya, jadi makanya itunya min, nanti dijelasin lah. Kita seperti tadi, yaitu ya pasangnya di masing-masing lampu juga biar kita bisa lihat perbedaannya. Sekarang ampere meternya seperti tadi juga, ada yang di luar dan ada yang di setiap lampunya. Nah ini kan kalian bisa lihat tuh, voltnya itu sama di setiap lampu di rangkaian, jadi setiap voltnya itu 1,5. Tapi untuk ampere jadi kayak dibagi gitu tuh, kan bisa kalian lihat tuh, kalau di yang ungu itu 0,6, tapi kalau di ini 0,3 dan 0,3. Berarti kalau ini perbedaannya, kalau yang seri tadi dipecahnya di volt, kalau di ampere ini dipecah, kalau di rangkaian paralel ini dipecahnya di ampernya, tapi voltnya tetap sama. Jadi kalau dimasukin ke rumus itu nanti volt setiap lampu itu sama dengan I kali R nya. Jadi volt yang di atas, lampu yang di atas sama volt yang di bawah itu pasti sama. Mau misalnya hambatannya beda, berarti I-nya juga pasti beda. Misalnya hambatan di atasnya 5, di bawahnya 10, berarti yang di atasnya pasti harusnya lebih besar daripada yang di bawah gitu. Sekarang kita coba yang 3 volt, cuma sebagai data aja. Nah ini kan kalian lihat ini 0,599 ampere ya, itu nggak pas gitu, 0,6 ampere. Itu karena jadi kan ini di setiap rangkaian itu pasti ada hambatannya. Ini voltmeter, ohmmeter, segala kabel-kabel ini kan pasti ada hambatannya walaupun sangat kecil. Nah ini mungkin kalau terlalu banyak yang jadi berpengaruh ya, tapi kan sulit juga kalau dihitung satu-satu gitu ya. Jadi ya mungkin dari sini kita bisa lihat ya. Lanjut, ini cuma sebagai data aja ya. Jadi kita ngumpulin data aja dulu, nanti kita kasih kesimpulan di akhir. Ini buat yang 3 volt. Lalu sekarang kita ganti ke 6 volt. Nah itu kan bisa lihat udah datanya seperti itu. Jadi ampere akan ditambahin tuh 1,2 tambah 1,2 2,4, voltnya tetap sama. Jadi sama lah kayak tadi kalau paralel. Jadi kalau paralel tuh arusnya kebagi ya, ada yang ke atas ada yang ke bawah. Nah untuk 9 volt ini pecah nih. Nah itu kan bisa kalian lihat ya, kalau itu tuh pecah ya lampunya. Nah itu tuh kan bisa tahu kenapa, itu karena kan tadi udah, itu kita bisa lihat tuh, itu kalau itu wattnya cuma 10 tuh. Jadi karena wattnya 10, kan kalian tahu ya rumus watt itu gimana, rumus P power, kan P sama dengan V kuadrat per R. Nah itu kan bisa dilihat tadi kita udah tahu kan, kalau nah ini lihat nih, R nya kan cuma 5 nih, R nya 5. Nah kan V kuadrat, V nya kan 9 nih, V kuadrat per R itu nggak boleh lebih dari 10. Kalau misalnya kan tadi V kuadrat berarti 81, 81 dibagi 5 kan lebih dari 10 kan, nah pasti pecah itu, jadi karena terlalu besar gitu. Nah coba kita ganti pakai yang 20 watt nih. Kan kalau 81 bagi 5 kan gak sebesar 20 ya, paling berapa lah, 16 gitu, 16 komaan lah, segituan lah. Kita coba, nah ini kan gak pecah kan. Nah jadi itu perbedaannya. Jadi kalian sekarang tahu, yang kita juga dapat ya, kalau misalnya wattnya lebih besar daripada watt lampunya ya pasti pecah gitu.
Sekarang kita lanjut ya. Nah, yang 12 volt ternyata pecah tuh, lihat yang tadi 20 watt 10 watt ya. Nah, coba sekarang kita 20 watt ya tadi. Nah, sekarang coba kita ganti. Itu kan karena lebih besar tuh wattnya kayak tadi sama. Jadi kan kalau 9 kuadrat bagi 5 12 kuadrat bagi 5 kan pasti lebih besar dari 20. Jadi kalau misalnya mau pakai 20 watt dan 5 ohm, itu V kuadratnya paling besar 100. Jadi V-nya paling besar ya 10 volt gitu. Coba sekarang kita ganti pakai lampu yang wattnya lebih besar coba. Nah, ini kan nih, ini wattnya 30 nih, 30 watt lebih besar nih. Kalau 30 sama 5, 30 terus voltnya hambatannya 5, berarti kan V kuadratnya 150 tuh maksimalnya. Nah, itu kan 12 kuadrat kan nyampe 150 kan, 12 kuadrat cuma 144, pasti gak akan pecah nih, kalian lihat tuh kan nyala terang gitu, bagus, udah hampir maksimal juga, jadi nyalanya bagus, nyala terang. Nah, itu kan kalian udah bisa lihat tuh paralel, perbedaan paralel ke seri kita udah dapat cukup banyak lah. Jadi kita bisa narik kesimpulan nanti, terus nanti kita bakal bikin tabel juga. Tapi sekarang saya satu lagi nih, ada yang lupa nih. Tadi kan ada yang min 1,5 volt ya, yang voltmeter ya. Nah, itu tuh karena melawan arus. Kita bisa lihat tuh ada aliran arus tuh yang bulat-bulat, itu elektron yang berpindah dari kutub negatif ke kutub positif baterai. Itu karena ya emang kayak gitu kan, kutub negatif kan kelebihan elektron, terus yang bisa mindahkan cuma elektron, jadi ya yang pindah elektron gitu, jalan terus. Itu tuh yang bulat-bulat itu arus listriknya gitu, elektron yang berpindah gitu. Nah, tadi tuh min itu karena ya melawan arus gitu, jadi kebalik gitu masangnya, jadi ya dapetnya min. Lihat min 12 juga kan, itu karena kebalik. Nah, mungkin itu aja ya untuk percobaannya. Sekarang kita coba tarik kesimpulan dan ngolah data ya. Sekarang saya mau bikin tabel dulu. Nah, ini kan udah jadi ya tabelnya nih. Ini udah sesuai dari data yang tadi juga. Udah dibikin tabel juga. Nah, ini kalian bisa lihat tuh, ini yang seri. Datanya seperti ini, yang tadi kita sudah peroleh. Ini tabelnya seperti ini. Nah, kalau misalnya agak dibandingin ya kan kurang bisa dibandingin ya tabelnya nih. Nah, ini kurang paralel kayak gini. Itu udah ada datanya, udah sesuai. Terus tabelnya juga udah sesuai, sama grafiknya udah sesuai, bisa dilihat. Nah, ini kalau kita bandingin nih, seri versus paralel nih, kita bandingin di grafik ya, soalnya kalau di tabel makan kurang kelihatan gitu. Nah, ini kalau kalian lihat di grafik itu, kalau yang seri itu lebih gradiennya lebih besar ya daripada paralel kan, seperti yang kalian tahu juga ya. Kalau gradien dari suatu grafik rangkaian itu merupakan suatu hambatan dari rangkaian tersebut. Nah, berarti padahal kan tadi kan kita pakainya sama ya, dua lampu dengan hambatan yang identik, tapi satunya dipasang seri, satunya dipasang paralel. Nah, di situ membuktikan delta Y-nya per delta X, yaitu gradiennya atau hambatan totalnya, itu kalau di seri itu pasti lebih besar daripada di paralel. Makanya kalau di seri pasti biasanya itu harusnya pasti lebih kecil, soalnya kan hambatannya juga lebih besar gitu. Jadi ya kesimpulannya yaitu ya dari sini kita kan bisa menarik kesimpulan gitu dari tabel yang kita sudah lakuin. Terus tadi kita juga udah lumayan membuktikan lah, nanti di kesimpulannya kita bisa lihat nih. Nah, ini kesimpulannya ya. Jadi kesimpulan dari kita kan tadi udah mencoba perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, jadi kesimpulan yang saya dapat dari praktek yang kali ini yaitu suatu rangkaian listrik itu bisa dibagi, bisa jadi seri, bisa jadi paralel. Untuk perbedaannya, kalau seri itu jadi beberapa lampu itu dipasangnya disambung gitu, jadi nggak bercabang. Kalau paralel bercabang. Nah, karena kalau seri itu disambung semua, jadi kalau misalnya satu dimatiin pasti semuanya mati, karena itu merupakan
jadi rangkaian terbuka gitu kalau misalnya itunya dimatiin satu gitu. Nah, lalu kalau perbedaannya satu lagi yang tadi kita buktikan itu, kalau seri itu dibaginya di voltnya gitu. Jadi misalnya udah ketemu lampu ini voltnya berkurang, jadi setiap lampu itu voltnya digabung gitu, jadi volt lampu ini tambah volt lampu ini 9 volt total gitu. Nah, kalau di rangkaian paralel itu yang bercabang itu harusnya misalnya bercabangnya 3, berarti harusnya pun dibagi 3 sesuai dengan hambatannya lampu yang bercabang juga. Jadi nggak pasti sama juga harus yang dibagi, ya tergantung hambatan lampunya. Kalau misalnya hambatan semua lampunya identik, ya pasti yang dibaginya juga sama gitu harusnya, setiap lampunya sama. Tapi voltnya di setiap lampu itu sama, jadi sama dengan volt total, tegangan total rangkaian. Misalnya baterai yang kita pakai 6 volt, berarti di setiap lampu itu pasti yang bertegangan 6 volt, tapi arusnya mungkin beda mungkin sama, yang penting nggak mungkin sama dengan arus total, soalnya arus lampu yang masing-masing itu kalau ditambahin menjadi arus total. Nah, itu mungkin perbedaan yang saya dapat dari praktek ini. Nah, kalau untuk terang redup suatu lampu di rangkaian seri atau paralel itu tergantung angka ya, jadi nggak pasti di seri selalu lebih terang, nggak pasti juga di paralel selalu lebih terang. Tapi kalau di seri itu kan arusnya nggak dibagi jadi arus total, tapi itu kan belum tentu juga, soalnya hambatan totalnya pasti lebih besar di seri. Misalnya nih kita punya baterai 12 volt terus tadi aja lampunya 5 ohm sama 5 ohm 2. Kalau seri kan hambatan totalnya jadi 10 ohm, jadi itunya 1,2 ampere kan arus totalnya nih kan, 10 dikali 12 dibagi 10 kan jadi 1,2 ampere. Nah, itu arus total yang mengalir di lampu di seri. Kalau paralel misalnya kita punya sama kayak tadi 12 volt terus lampunya 5 ohm 5 ohm kan, kalau di hambatan total di paralel kan berarti 1/5 tambah 1/5 terus nanti dibalik kan jadi hambatan totalnya kan jadi cuma 2,5 ohm. Nah, jadi arus total yang dihasilkan itu hanya 12 dibagi arus total yang dihasilkan itu lebih besar, jadi 12 bagi 2,5. 12 bagi 2,5 itu 4,8 ya, 4,8 ampere. Nah, kalaupun dibagi 2 itu kan bercabang 2, tetap lebih besar karena 2,4 ampere kalau dibagi 2. Jadi setiap lampu mendapatkan 2,4 ampere. Nah, itu kan berarti harusnya lebih besar di paralel kan, berarti lebih terang paralel. Nah, itu salah satu contoh misalnya kalau paralel yang lebih terang, tapi tergantung angka, bisa juga seri lebih terang karena harusnya tidak dibagi. Jadi ya itu kalian lihat aja di angkanya gitu. Jadi mungkin untuk percobaan kali ini kesimpulannya itu kita tadi udah melakukan berbagai praktek, terus kita juga udah mendapatkan kesimpulan dari praktek ini. Dari itu saya cukupkan dari praktek ini. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga ini bermanfaat untuk kalian yang menonton. Saya Fuad dari 12 IPA 3 menutup praktek ini dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.